Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan memulai sebuah perjalanan batin yang, sangat mendalam. Sebuah penjelajahan tentang konsep fana, jalan yang lembut untuk menemukan inti kesadaran kita yang paling sejati. Pernah nggak sih, kita semua pasti pernah kan, di saat-saat hening, kita tiba-tiba bertanya, sebenarnya siapa aku yang lagi ngerasain semua ini? Nah, pertanyaan inilah yang jadi gerbang pembuka perjalanan kita hari ini. Fana ini sering banget disalahpahami, dikira artinya jadi hampa atau kosong. Tapi, sumber-sumber yang kita bahas menggambarkannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan tentang kehilangan diri, tapi justru sebaliknya, tentang menyingkap sesuatu yang jauh lebih besar, cahaya sejati yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ego. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan memahami apa itu fana, lalu kita jelajahi 3 tahapannya, mengenali rambu-rambu peringatannya, menemukan kompas pelindungnya, dan yang terakhir, kita akan pahami tujuan sejati dari semua ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu fana? Coba perhatikan, kata kuncinya di sini adalah lembut. Jadi ini bukan tentang tindakan ekstrim, tapi sebuah proses yang mengalir secara natural. Jadi poin yang paling penting adalah, buang jauh-jauh gagasan kalau fana itu berarti menjadi tidak ada. Intinya adalah pemurnian. Bayangin aja hati kita ini seperti cermin yang ketutup debu ego. Nah, proses fana itu yang membersihkan debu itu pelan-pelan, supaya cerminnya bisa memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Terus gimana sih prosesnya? Nah, sumber kita menyajikannya seperti sebuah peta perjalanan dengan 3 tahap yang sangat jelas. Dan ketiganya ini saling membangun jadi harus berurutan. Perjalanannya itu dari luar ke dalam. Yang pertama, fana af'al, di mana kita mulai sadar kalau kita ini bukan pemilik mutlak dari hasil perbuatan kita. Lalu masuk ke fana sifat. Kita berhenti mengidentifikasi diri dengan sifat-sifat kayak, aku ini pemarah atau aku ini sabar. Puncaknya, fana zat, di mana bahkan gagasan tentang aku yang terpisah itu sendiri mulai melebur. Nah, ini yang harus digarisbawahi banget. Ada peringatan di sini. Mencoba lompat dari tahap 1 langsung ke tahap 3 itu sama saja cari masalah. Ibaratnya belum bisa jalan, tapi mau lari. Hasilnya bukan pencerahan, tapi malah ilusi ego yang terselubung. Ngerasa udah di puncak padahal baru mulai. Bahaya kan? Karena perjalanan ini sangat halus, gimana caranya kita tahu kalau kita keluar jalur? Disinilah konsep batas aman jadi super penting. Ini bukan pagar yang mengekang, tapi lebih kayak rambu-rambu lalu lintas yang menjaga kita tetap di jalan yang benar. Coba deh, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Kalau Anda mulai merasa lebih suci dari orang lain, atau gatal pengen cerita-cerita pengalaman batin biar dipuji, itu lampu kuning. Ego itu licik banget. Dia bisa menyamar jadi spiritualitas. Tanda lain, seperti yang disebut di poin mengabaikan syariat, itu adalah saat praktek batin malah bikin kita abai sama tanggung jawab dan etika, atau saat kita justru merasakan tekanan mental yang berat. Oke, setelah tahu apa saja tanda-tanda bahayanya, kita butuh solusinya dong. Sekarang kita beralih ke bagian 4, dan kita akan lihat gimana cara menavigasi perjalanan ini dengan aman pakai kompas pelindung kita. Dan kompas ini punya 4 arah utama. 4 kunci yang ditekankan banget dalam sumber kita untuk memastikan perjalanan ini tetap stabil dan membumi. Yuk kita lihat kunci yang pertama. Kunci pertama ini adalah fondasinya. Syariat, yaitu kerangka ibadah dan etika sehari-hari, itu bukan sesuatu yang ditinggalkan saat kita mendalami batin. Justru sebaliknya, ini adalah jangkar yang menjaga pengalaman spiritual kita tetap otentik dan gak jadi alasan untuk egois. Ini krusial banget. Perjalanan ini sebaiknya nggak ditempuh sendirian. Seorang pembimbing atau mursyid yang bijaksana itu fungsinya kayak cermin. Mereka membantu kita melihat apa yang nggak bisa kita lihat sendiri, membedakan mana kilau emas pencerahan sejati dan mana kilau kuningan dari ego. Ingat, fana itu bukan soal menyiksa diri. Tubuh kita ini adalah kendaraan dalam perjalanan ini. Mengabaikan kesehatan fisik dan mental justru akan menghalangi aliran cahaya ilahi. Jadi, merawat tubuh itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari praktik spiritual ini. Dan inilah kunci terakhir, sekaligus pengaman terkuat, kerendahan hati. Setiap kali ego mulai berbisik, lihat, aku sudah mencapai ini. Sikap tawaduk mengingatkan kita bahwa semua ini adalah karunia, bukan prestasi pribadi. Ini adalah penangkal paling ampuh untuk kesombongan spiritual. Nah, sebagai alat praktis, sumber kita juga menyarankan doa ini. Ini adalah cara aktif untuk memohon perlindungan, sebuah pengingat harian untuk menjaga hati dan jiwa kita dari tipu daya ego dan juga hawa nafsu. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Apa sih sebenarnya tujuan dari semua ini? Mari kita hancurkan beberapa kesalahpahaman umum yang bisa menyesatkan.
Mitos pertama yang paling umum, fana berarti menjadi hampa. Kenyataannya, yang larut itu adalah ego yang berisik dan berlebihan, topeng yang kita pakai. Saat topeng itu lepas, wajah sejati kita, diri yang terhubung dengan cahaya ilahi, akhirnya bisa bersinar. Mitos kedua adalah elitisme spiritual. Gagasan bahwa pencerahan itu cuma untuk orang-orang suci terpilih. Sumber kita menegaskan, ini adalah hak setiap manusia. Siapapun, dari latar belakang manapun, yang dengan tulis mencari, punya potensi untuk menempuh jalan ini. Dan kutipan terkenal ini dengan cemerlang mengilustrasikan poin tadi. Ini mengingatkan kita kalau kunci untuk mengenal Tuhan itu terletak pada pengenalan diri. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju yang maha tinggi. Jadi, inilah kesimpulannya. Tujuannya bukan untuk menghilang, tujuannya adalah untuk menjadi cermin yang bersih. Hati yang telah melalui proses fana tidak menjadi kosong, melainkan menjadi penuh. Penuh dengan cahaya, cinta, dan kasih sayang yang bisa dipantulkan ke seluruh alam semesta. Dan kita akhiri perjelajahan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika semua label, semua cerita, semua sifat yang Anda lekatkan pada diri Anda, itu ternyata hanyalah lapisan ego, lalu siapakah Anda yang sesungguhnya di balik itu semua? Perjalanan untuk menjawabnya adalah esensi sejati dari fana.